kita mau mempelajari bagaimana caranya kita berpikir seperti Tuhan dan bisa hidup dalam kemenangan. Judul firman Tuhan hari ini adalah The Battle of Realities. Ya. Peperangan realita. Nah, saudara, kita di dunia ini, saudara, ya, kenapa orang tidak mau kenal Tuhan, saudara? Kenapa orang nggak mau ke gereja, saudara? Karena mereka lihat gereja itu tidak real. Ya, terlepas dari semua masalah, karena saya lebih suka berdosa, saya lebih ini, tapi karena orang suka lihat gereja itu tidak real. Saya suka sama gereja yang Tuhan percayakan sama saya, karena saudara rata di sini sudah karena ngalami Tuhan, betul? Amin. Ya, sudah di sini datang kenapa sudah mau jauh-jauh? Karena sudah ngalami Tuhan. Jadi Tuhan itu harus real, saudara. Itu jawaban dari generasi ke generasi, saudara. Kalau orang sakit sembuh, pasti orang datang. Come on. Mari kita kembali ke gereja yang aslinya. Ya, kenapa gereja begitu pusing dan bilang, oh kita nggak relevan sama zaman ini. Relevan itu apa sih, saudara? Relevan itu sesuai kebutuhan dia. Betul nggak, saudara? Dan manusia dari zaman saya sampai zaman saudara dan yang akan datang dan nenek moyang saya, kebutuhannya sama. Mereka butuh kasih, butuh penerimaan, butuh dihargai, butuh diampuni. Jadi sebenarnya, saudara, dari generasi ke generasi, kebutuhannya sama. Penampilannya aja beda. Bahasanya aja beda. Tapi sama, saudara. Nah, saudara, di dunia ini, saudara, ada realitas. Ya. Realitas yang paling dikenal oleh orang-orang yang hidup di dunia adalah uang itu berkuasa. Karena money is power. Amin. Ya. Dan kita nggak rejected. Ya. Tuhan nggak rejected. Ayat yang tadi bilang, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan tahu kamu membutuhkannya. Sebab itu jangan kamu khawatir apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang akan kami pakai. Betul nggak, saudara? Ya. Jangan khawatir katanya. Berarti, saudara, Tuhan mengakui bahwa kita butuh makan. Halo. Amin, saudara. Tuhan mengakui loh, kita butuh pakaian. Tuhan mengakui kita perlu uang, nggak punya uang, belinya pakai apa, saudara? Tuhan mengakui. Jadi orang tuh salah ngerti Alkitab, saudara. Tapi bedanya apa, saudara? Dia bilang jangan khawatir. Betul nggak? Karena ayat berikutnya dibilang, semua itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Dia bilang bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah, itu fokusnya ke situ. Tapi dia tidak bilang, Alkitab dia bilang kita nggak butuh. Nangkep nggak, saudara? Ya, dia bilang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dia cari uang sendiri, bekerja sendiri, banting tulang sendiri. Ya, tulangnya dibanting-banting, maka sakit tulang, saudara. Akan tetapi, nah ini bedanya, saudara. Bapamu di surga. Itu bedanya, saudara. Bapamu di surga. Dunia tidak punya Bapa. Tapi kalau saudara dan saya di dalam Yesus, yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami Tuhan, saudara dan saya ada Bapa yang jagain. Yes, amen. Dan dia tahu kamu membutuhkan itu. Wow, powerful. Amin. Amen. Bahkan sebelum saudara berdoa, dia tahu saudara butuh. Ya kan? Nah, ayat berikutnya itu kuncinya, saudara. Ya, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan the truth, kebenarannya. Minggu lalu saya bagian the truth is reality. Amin. Cari dahulu realitas Tuhan. Semua itu nanti ditambah. Jadi, saudara, kita tidak menolak bahwa ketika orang belum kenal Tuhan, itulah hidup mereka. Amin. Saudara nggak bisa bilang orang nggak kenal Tuhan, oh kamu nggak perlu cari uang. Nggak bisa dia, saudara, dia nggak punya Bapak. Halo? Nggak bisa. Salah, saudara, cara penginjilannya. Nggak bisa, dia nggak punya Bapak. Dia nggak punya orang perhatikan. Tapi masalahnya, saudara, sekarang kita nggak bisa ke mereka. Kita bicara mengenai kita yang sudah percaya Tuhan. Kita yang sudah percaya Tuhan, saudara, seringkali tidak sadar kita berbapak. Itu masalah, saudara. Dan kemudian kita hidup seperti orang dunia hidup. Masalahnya ini, saudara. Ketika the moment you are born again, ya,
Sebab barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru tiba. Betul saudara? Berarti the moment you are born again, detik saat saudara lahir baru, saudara berubah identitasnya. Kayak gini saudara, dari ikan jadi burung kan berubah identitasnya. Ngerti saudara? Saudara berubah menjadi ciptaan baru, di mana semua elemen dunia ini berubah terhadap saudara. Ikan, ada burung yang bisa ceplok ke laut gitu, betul nggak saudara? Tapi kalau dicelupin di laut, berapa detik mati dia saudara. Ya, saudara bisa tinggal dalam dunia. Saudara dan saya nggak bisa lagi hidup dengan sistem dunia. Kalau saudara dan saya hidup dengan sistem dunia, saudara pasti kalah sama anak-anak dunia. Saya kasih tahu sekali lagi saudara ya. Kalau sudah orang percaya tidak ngerti cara hidup dengan caranya Allah, tidak ngerti dengan iman, sudah bersaing, sudah bekerja keras, saudara pasti kalah. Babak belur saudara. Karena sudah nggak ngerti caranya Tuhan. Karena saudara sudah ciptaan yang baru, cara Tuhan menghadapi orang yang lahir baru dan menghadapi orang yang belum lahir baru itu beda, saudara. Beda. Ya. Begitu sudah kenal Tuhan, sudah hidup ngawur, saudara, Tuhan bertindak, saudara. Ya. Dulu sudah nggak lahir baru, sudah hidup ngawur, dibiarin aja. Tapi begitu sudah lahir baru, saudara anaknya. Betul nggak, saudara? Iya. Kalau anak orang lain lari-lari, saya biarin aja. Ya, kalau saya lagi khotbah di gereja, misalnya saya bawa ke gereja dulu anak kami dari kecil kami didik saudara ya. Oh, kalau orang lain lari-lari di gereja, biarin aja, bukan anak saya. Tapi begitu anak saya lain, saudara. Lain. Saya bertindak kalau dia lari, saudara. Karena itu anak saya. Amin, saudara. Demikian juga saudara anak Tuhan. Jadi kalau sudah hidup nggak benar, terus sudah babak belur bilang, Tuhan kenapa saya nggak berhasil? Karena Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Ya. Jadi ada dua realitas dalam hidup kita. Ya, realitas di bumi dan realitas di surga. Oke? Realitas yang di surga itu bukan tidak real, tapi seringkali tidak kelihatan. Apa yang paling kekal, apa yang tidak pernah berubah, itu justru yang tidak kelihatan. Contoh, ya. Misalnya sudah punya orang tua meninggal, sudah masih kangen sama dia. Betul nggak? Ya nggak? Kenapa saudara? Karena cinta itu kekal, saudara. Dia tidak berubah. Bajunya berubah zaman ke zaman. Tapi saudara kangen hadirannya dia. Karena dia juga kekal. Semua manusia itu kekal, saudara. Kenal tidak kenal Tuhan, bedanya ke dunia, ke surga atau tidak, ke surga, ke neraka. Tapi semua orang itu kekal. Jadi saudara, kalau saudara sesuatu yang kekal itu justru tidak kelihatan. Ya, kasih, ya, kerinduan, damai sejahtera. Sudah bisa beli damai sejahtera itu kok damai sejahtera? Nggak ada, saudara. Tapi ada. Sudah begitu kenal Tuhan, sudah damainya luar biasa, betul nggak, saudara? Ya, sudah mengalami kelepasan yang luar biasa. Kok saya bisa ya begini ya? Sudah kadang bisa, saya merasa Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Nggak kelihatan semua, saudara. Tapi buahnya, hasilnya kelihatan. Orang-orang berubah, saudara. Ya, kami menggembalakan sudah 20 tahun lebih, saudara. Orang-orang datang ke gereja karena berubah. Nggak pernah kami iming-iming, yuk kamu ke gereja, dapat ini, dapat itu. Nggak pernah, saudara. Ya, sudah tanya mereka melayani. Ya, karena apa, saudara? Semua melayani sini, saudara, tidak dibayar, saudara. Amin. Yang di depan sini. Amin. Amin. Kenapa, saudara? Karena mereka mengalami Tuhan. Amin, saudara. Orang mau karena mengalami Tuhan. Jadi sudah ada satu realita, yaitu realita di surga. Orang yang meninggal tetap ada, itu realita. Ada teman saya dulu yang follow up saya, saudara. Begitu sadarnya dia realita di surga. Suatu hari dia sharing, dia bilang, wah saya nggak mau jelek-jelekin Petrus yang di Alkitab maksudnya. Ya, dulu dia sempat mentoring saya, dia bilang sama saya sharing, saya masih ingat dia bilang, saya nggak mau jelek-jelekin Petrus, karena suatu hari saya kalau ketemu dia, saya nggak enak. But that's true loh.
That's true, itu benar, saudara. Sudah kita semua di sini, saudara, punya hidup yang kekal. One day, kita bertemu lagi. Amin. Itu realita. Sejak saya ngerti, saudara, saya baca Yesus. Yesus terus ngomong surga, hidup yang kekal. Bapamu di surga, ya kan? Hidupmu yang kekal dan hidup yang binasa. Dia terus ngomong itu, saudara. Yesus ngomong itu begitu real, saudara. Dia ngomong itu begitu real, itu ada, saudara. Dan kita harus tahu itu, saudara. Karena kalau kamu tahu kebenaran, kalau kamu tahu realita yang lebih tinggi, kamu akan dibebaskan. Amin, saudara. Ya. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dia akan terus ada. Tubuh saudara adalah sementara. Oke? Tapi saudara, jiwa dan roh saudara adalah kekal. Alkitab bilang, jangan takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, setelah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Takutlah kepada Dia yang setelah tubuh sudah mati, bisa menyerahkan roh dan jiwa sudah ke neraka. Clear banget, saudara, Alkitab ngomong itu. Alkitab bertindak itu sangat nyata. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman, itu Musa, saudara. Karena iman, maka ia telah meninggal Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Ini cerita tentang Musa, saudara. Musa meninggalkan Mesir. Saudara tahu, Musa itu anak raja, saudara. Jabatannya tinggi, saudara. Tapi dia berani meninggalkan semua itu untuk mengembangkan umat Israel, saudara, yang memberontak, yang terus memberontak sama dia. Karena, saudara, rahasianya, dia melihat dia yang tidak kelihatan. Saudara harus lihat dia yang tidak kelihatan. Saudara punya mind ini harus melihat dia yang tidak kelihatan, saudara. Rahasia, saudara, kenapa saudara mau beribadah hari Minggu? Kalau saudara di tempat-tempat yang jauh, sudah datang pagi-pagi. Karena saudara mengalami dia dan melihat dia yang tidak kelihatan. Amin, yes. Amin, saudara. Kita melihat dia yang tidak kelihatan. Ya. Kemudian saudara, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari apa yang kita lihat terjadi dari apa yang kita lihat. Jadi saudara, kita harus mengerti dan melihat apa yang tidak terlihat itu, saudara. Karena itu, saudara, kita itu harus mengerti firman Tuhan. Ini semua firman Tuhan, betul nggak, saudara? Ya, kita harus mengerti firman Tuhan. Problemnya begini, saudara. Kalau kita jadi anak Tuhan, saudara, ya, apalagi waktu kita baru lahir baru, ya, kita punya pengalaman sebesar gajah. Kita punya firman kecil banget. Saudara waktu datang kepada Tuhan, sudah punya pengalaman yang luar biasa sama Tuhan, ya nggak sih? Saya juga begitu, saudara. Waktu saya pertama kali kenal Tuhan, saudara, pengalaman saya itu luar biasa. Pertama kali saya tahu Yesus itu adalah Tuhan beneran. Tapi saya Kristen loh, ya. Jangan salah loh. Ya. Dari 7 tahun saya Kristen, belasan tahun saya Kristen. Saya tahu Yesus itu Tuhan, tapi nggak benar-benar tahu, nggak benar-benar ngalamin. Cuma di mulut aja. Saya nggak pernah ngerasain dalam hati saya. Jadi saudara, saya cuma dalam mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Cara berpikir saya, hati saya sama sekali tidak berubah. Saya bisa tulis Yesus mengasihi saya bisa baca Alkitab sampai selesai, saudara. Tapi dalam hati dan pikiran sama sekali tidak ada perubahan. Saya nggak tahu. Nah itu kalau orang, saudara, Kristennya hanya agama aja. Maka saudara, mereka bilang, wah sini pindah tuh, jadi agama ini sudah pindah karena pendeta pindah agama, saudara. Jangan langsung percaya, baca dulu hidup yang dulu. Wih, ternyata dia nggak lahir baru. Amin, saudara. Ya, kalau nggak lahir baru, saudara nggak bisa lihat apa bedanya Kristen nggak Kristen. Sudah baca Alkitab pun bingung.
Nah, waktu saya ngalami Tuhan, saudara, saya punya pengalaman luar biasa. Saya merasa Tuhan tuh begitu real, begitu nyata dalam hidup saya. Saya nangis, saudara, saya bertobat. 1 hari saya berubah. 1 detik sebenarnya saya berubah. Saya merasakan Tuhan itu membersihkan dosa saya, melihat begitu real Tuhan itu. Saya berubah hidup saya. Simple, saudara. Saya kasih tahu saudara kenapa saya berubah. Karena Tuhan itu ada. Logis banget, saudara. Saya orang logis, saudara. Jadi, saya tahu Tuhan itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, setan itu ada. Sesimpel itu aja. Jadi karena saya tahu Tuhan itu ada, dan benar-benar ada, dan saya tahu Tuhan yang benar itu adalah Yesus, saudara, maka saya percaya, saudara, semua yang tertulis di Alkitab adalah benar. Amin. Ya, semua tertulis di Alkitab adalah benar. Ya, dan saudara, saya baca Alkitab, saya percaya. Tapi masalahnya, saudara, ketika saya baru bertobat, saudara, itu saya firmannya kecil sekali. Yang saya tahu tentang Alkitab itu dikit sekali. Oke? Yang saya tahu dari sekolah minggu itu hampir tidak berguna sama sekali. Hampir nggak berguna. Yang saya tahu dari gereja selama saya, boro-boro berguna, ingat aja enggak. Dia khotbah apa? Jadi sekarang saya punya experience yang besar, pengalaman sama Tuhan besar, dan pengertian tentang firman-Nya kecil. Ya, pengertian saya cuma adalah Yesus adalah Tuhan. Nah, semua orang yang lahir baru, yang datang ke gereja karena percaya, bukan karena terpaksa, bukan karena tradisi, datang karena ngalamin lahir baru, karena bertobat, itu saudara datang ke gereja karena tahu Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara, tahu Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah pengertian paling dasar dalam hidup saudara. Ya, basic. Nggak ada dasar lain selain daripada itu. Semua orang lahir baru, itu karena tahu Yesus itu benar-benar ada. Dan pernah mengalami Yesus. Oke? That is enough for you to be safe. Amen. Itu cukup buat saudara diselamatkan. Saudara kalau meninggal, tubuh saudara binasa, tapi roh dan jiwa sudah tidak lagi binasa, sudah punya hidup yang kekal. Oke? Itu cukup. Itu aja. Cukup itu aja. Jadi makanya kalau orang misal di ICU, sudah nginjilin dia, jangan nginjilin kamu harus terima basar, kamu harus dibaptis air gitu kan. Yesus nggak perlu, saudara. Cukup injilin dia bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus mati buat dosa kamu, bangkit beneran kamu, dia terima Yesus, dia meninggal tapi dia percaya, dia ke surga. Gitu. Amin. Kan nggak perlu bahas akhir zaman kan sama orang di ICU. Kan itu basic. Amin, saudara. But tetapi it's not enough for you to have a victorious life. Yes. Itu tidak cukup buat saudara punya hidup berkemenangan. Kita masih hidup di dunia ini kan? Itu nggak cukup buat kita hidup berkemenangan. Jadi orang yang punya pengalaman besar, ya. Dan saya udah mengembangkan orang sekian tahun, saudara. Dan saya perhatian saya lama-lama mulai mengerti, saudara. Apa yang dibutuhkan Surya ketika dia lahir baru? Apa yang dibutuhkan Brian ketika dia lahir baru? Karena dia lahir baru, dia pasti seneng. Wah, luar biasa. Datang gereja happy banget. Tapi saudara, saya mulai mengerti, saudara. Begitu saya mengembangkan dia, saya harus masukkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah fondasi, saudara. Firman Tuhan adalah fondasi. Ibrani 1 ayat 3. Ia, yaitu Yesus, adalah gambaran dari cahaya kemuliaan Allah dan gambar dari wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan apa, saudara? Firman-Nya. Jadi saudara, dunia, tempat saudara dan saya berpijak sekarang ini, itu ditopang oleh firman Tuhan. Dunia tetap berputar, matahari tetap terbit karena ditopang oleh firman Tuhan. Perkataan Allah itu berdaulat.
Saya suka saudara, di Alkitab bahasa Indonesia saya cuma suka satu kata ini, firman. Karena bahasa Inggris bilang word. Tapi kalau firman itu bukan, kalau kita saudara saya berkata itu bukan firman, kita berkata. Tapi firman itu hanya raja dan Allah. Dan itu saudara punya power, otoritas saudara. Jadi saudara, Allah menopang dunia ini dengan firman-Nya. Mazmur 119 ayat 130. The entrance of your word, bahasa King James Version, the unfolding of your words gives life. The unfolding of your words, firman terbuka, tersingkap saudara, memberikan terang. Amin saudara. Mazmur 119 ayat 130. Ya. Firman yang tersingkap memberikan terang. Jadi saudara kalau sudah baca Alkitab, ketika dia terbuka saudara, sudah jadi tahu, oh I know what to do now. You know what to do. Ya. The entrance of thy words give light. It give understanding unto the simple. Kita jadi ngerti sekarang. Jadi firman Tuhan itu saudara membukakan mata kita. Ya, firman Tuhan itu supremasi. Sudah dengar baik-baik. Saya ajarkan sama saudara. Sudah harus tahu, janji utama Tuhan untuk memimpin kita adalah melalui rohnya dan firman-Nya. Ya. Sudah jangan cari pengalaman supernatural. Halo. Yes. Amin. Dulu saya masih muda, saudara. Saya kejar hamba-hamba Tuhan yang nubuatannya selangit, saudara. Problemnya, saudara, dia nubuatnya luar biasa. Dia ketemu Yesus, saya nggak pernah ketemu Yesus. Dia dengar suara Tuhan, saudara. Audible, Tuhan bicara, mujizatnya. Saya nggak pernah, saudara. Pusing saya, saudara. Lama-lama, saudara, tadinya saya kebangun dengar firman itu. Lama-lama, saya jadi putus asa. Kan masa saya nggak kayak dia. Kan saya mau niru dia, saya nggak bisa kayak dia. Gitu. Terus saya mulai bertumbuh, saudara. Saya tidak ngerti, saya tetap baca Alkitab saya. Lama-lama saya ngerti, saudara. Kami punya teman, saudara. Dapat pasangannya, saudara. Dia dapat mimpi dari Tuhan. Sebutin nama bapaknya persis. Dia ada muka istrinya sebelum dia kenal istrinya. Persis. Gitu kan? Udah menikah, saudara. Ya, berantemnya sama aja sih, sama kami nggak beda. Gitu. Nggak beda, saudara. Kan harus supernatural lebih wow ya. Nggak beda. Halo, dengar baik-baik, saudara. Semua hamba-hamba Tuhan ini, saya suka waktu Pastor Erik ngomong gitu. Waktu Grace mau khotbah, Pastor Erik ngomong, ingat, itu semua tuh cuma manusia yang dipakai Tuhan. We are all just human. Yang otoritasnya tidak boleh melebihi firman Tuhan. Kalau seseorang berkhotbah melebihi firman Tuhan, lupakan. Tinggalkan. Semua tidak boleh lebih dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah jaminan pertama, saudara, dan terutama dan paling aman dalam itu, saudara, untuk saudara tetap stay on the course. Tetap di dalam jalurnya Tuhan. Saudara dengar, saudara. Saudara nggak perlu cari pengalaman yang wow. Dapat penglihatan apa itu ya, saudara ya? Nggak usah pusing. Karena penglihatan waktu saya usia masih muda, soal kita cell group gitu ya. Ada anggota cell group yang, saya lihat api Tuhan turun atas kepala semua orang. Oke, saya diam aja. Oke. Saya dengar aja. Pertanyaannya, so what? Saya kan orang praktikal. Jadi apa gunanya? Nggak terjadi apa-apa tuh. Nggak terjadi apa-apa. Sama aja. Jadi saudara, yang supremasi itu adalah firman Tuhan. Kalau sudah ngerti firman Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan, pasti kejadiannya dahsyat dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jadi saya bangga tuh dulu saya bingung tuh sama hamba Tuhan itu. Terus suatu hari, saudara, saya kan ngerti, saudara. Saya berdoa dan saya mengerti bagaimana cara mendoakan orang bisa terima bahasa roh, saudara. Kemudian hamba Tuhan yang saya kagumin ini, yang selalu dengar suara Tuhan secara langsung, saudara, audible. Terus dia tulis satu buku, Tuhan kasih saya pewahyuan baru. Ya, tentang baptisan Roh Kudus. Ya, itu setelah berapa tahun saya bertobat, saudara.
Waktu saya baca bukunya, ya ampun, isinya sama dengan saya ajarkan. Jadi saya tahu sekarang, oh saya nggak perlu harus audible. Tuhan juga berbicara kepada saya dan kamu lewat Alkitab. Jangan cari yang gitu. Kalau Tuhan mau, dia akan kasih saudara. Saya nggak tahu berapa orang kasih, lebih. Amin saudara. Saya doain orang nggak pernah ngerasain apa-apa. Tapi orang sembuh. Orang berubah. That is enough. Karena waktu ke surga, Tuhan nggak nanya berapa banyak penglihatan yang kamu dapat. Amin. Tuhan juga nggak nanya. Dengar baik-baik saudara. Berapa orang kamu doain jatuh? Tuhan nggak nanya. Tuhan nanya berapa orang yang kamu bawa dan bertahan di gereja, bertumbuh. Berapa banyak buah yang tetap. Amin saudara. Minggu lalu saya cerita tentang perjalanan ke Emmaus. Saudara masih ingat? Ya, murid Yesus. Ya. Cerita itu signifikan sekali, saudara. Cerita itu signifikan sekali. Jadi selama ini, saudara, murid-murid itu melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka lihat Yesus melakukan mujizat, saudara. Tapi, saudara, waktu Yesus ketemu, Yesus telah mati, saudara, Yesus bangkit. Yesus ketemu dalam perjalanan bersama mereka berdua. Yesus datang ke tengah-tengah mereka. Dan Yesus tanya, kamu ini cerita apa sih? Sebenarnya Yesus tahu dong dia sendiri yang bangkit, betul nggak? Tapi dia sengaja tidak menyatakan diri. Kamu tuh nggak percaya ya? Nih loh, saya Yesus gitu. Nggak begitu, saudara. Kan sebenarnya gampang kan Yesus kasih, nih saya Yesus, lihat tuh tusukannya, kan gitu kan? Tapi kenapa Yesus melakukan itu? Kan nggak praktikal, saudara. Tidak praktis gitu loh, saudara, betul nggak? Jadi saudara, waktu dia ketemu murid-murid Yesus, saudara, dia berjalan sama mereka, dengerin keluh kesah mereka, setelah mulai cerita, waduh kamu nggak tahu tuh ya, Yesus yang kami harapkan jadi raja, sekarang mati disalib. Dan mereka katanya terus sekarang dia bangkit hilang. Dan mereka bingung, saudara. Bingung karena nggak punya firman. Ya, lalu Yesus mulai cerita sama mereka sepanjang jalan itu. Ceritakan, dibuka kitab Taurat dan para Mazmur, semua kitab Nabi. Dia buka, dia cerita bagaimana itu menceritakan Mesias. Yesus lagi ngajar, saudara. Jadi sepanjang jalan itu Yesus habisin waktu untuk mengajarkan mereka kebenaran, mengajarkan mereka firman Tuhan. Wow, mereka jadi ngerti, terbuka pikirannya. Oh gitu ya maksudnya firman Tuhan. Mereka mengerti, saudara, sekarang. Dan setelah mereka mengerti, Yesus baru bilang, waktu mereka makan, saudara, waktu Yesus memecahkan roti, mereka baru bilang, lah itu Yesus. Apa yang membuat mereka kenal Yesus? Karena sekarang mereka mengerti firman Tuhan. You have to know why. So harus tahu ayat firmannya. Saya sebel banget sudah kalau orang baru bertobat. Konsep saya klaim rumah itu punya saya. Enak aja, yang punya rumah mau pindah kemana? Dasar firmannya dari mana? Ngeklaim. Nggak ada ayatnya. Ya, jangan klaim, saudara ya. Saya klaim kamu jodoh saya gitu, jangan. Itu nggak bisa diklaim. Sudah dengar nggak, saudara? Dia juga punya pilihan bebas, ya kan? Punya pilihan bebas. Saling memilih baru bisa. Nggak bisa tepuk sebelah tangan. Terus jangan saya klaim dalam nama Yesus. Nggak bisa, saudara. Amin. Ya harus tahu firman Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara cuma dengar baik-baik, saudara. Kalau saudara baru punya pengalaman, tapi punya firman yang sedikit, nanti saudara goyah. Karena kekristenan itu tidak selalu, saudara, indah jalannya, kan? Gitu. Ya udah lama pasti tahu. Ya kan? Kekristenan itu tidak selalu indah. Dulu Pak Eng baru lahir nggak tahu, Pastor Eng. Waktu saya bilang, saya gesek sama Bu Sian, dia kaget. Masih bisa ya? Ya bisa lah, masih manusia. Jadi saudara, kalau saudara punya pengalaman yang besar, firman yang sedikit, ya, ke depan itu pasti datang gelombang. Beberapa saudara yang udah ke gereja lama, udah datang gelombangnya. Cuma saudara nggak ngerti, jadi goyah. Tapi, dengar baik-baik,
Kalau sudah mulai mengerti firman Tuhan, ya, sudah mulai mengerti firman Tuhan. Jadi gini caranya sekarang dibalik, ya. Pertama kali sudah punya pengalaman kan? Saya percaya Tuhan. Sekarang harus dibalik. Saya ngerti firman Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Saya ngerti firman Tuhan. Saya perkatakan. Dan apa yang saya ngerti itu terjadi. Dan sudah baru tertanam. Then you are powerful. Saya ulang saudara ya. Kalau sudah punya firman Tuhan, janji Tuhan yang sudah tahu buat saudara, sudah renungkan itu saudara dapat, saudara ucapkan, saudara ngalamin, terjadi, saudara kayak batu karang nggak bisa goyah. Jadi saudara, kalau orang yang punya firman Tuhan, pengalamannya bisa diulang. Ya. Semua mujizat yang terjadi dalam hidup kita itu bisa diulang. Mujizat, ya signs and wonder bahasa Inggrisnya, signs, tanda. Artinya ini loh tandanya, Tuhan mau bikin seperti dalam hidup kamu. Jadi mujizat itu adalah tanda buat saudara, ini benar. Lakukan lagi. Gimana prinsipnya? Nah itu saudara mesti tahu. Nangkap saudara? Ya, mujizatnya tanda ini benar. Dan kalau saudara punya firman Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak akan goyah sekarang karena saudara tahu caranya. Halo? Sudah tahu caranya. Nah, sudah saya mau kasih tahu kenapa orang yang saya gini sudah, kenapa orang yang ngerti firman Tuhan itu tidak goyah, tidak khawatir. Saya baca buku suatu hari, Kenneth Hagin, saudara. Ya. Dia untuk mengkhotbah sudah sekian tahun. Terus suatu hari dia dapatkan pewahyuan Markus 11 ayat 23. Ya. Dia baca itu saudara. Dan Tuhan bicara sama dia, pakai ayat ini. Mulai sekarang kamu tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang kamu minta itu terjadi. Jadi saudara, mulai hari itu saudara, dia butuh apapun. Bukan dia mau apapun saudara ya. Ketika dia punya kebutuhan, dia tinggal minta sama Tuhan. Dia tulis ceknya sendiri. Jadi apapun yang dia butuhkan itu datang saudara. Ya. Beda kebutuhan dan kemauannya saudara ya. Nanti kalau jemaat kita tambah banyak, kita butuh gedung yang 3. Betul? Amin saudara. Kalau tambah banyak lagi, kita perlu beli gedung. Tapi itu kebutuhan tuh bertumbuh. Ngerti nggak saudara? Jangan saudara anak kecil gitu ya, belum bertumbuh, masih baby ya, kayak Juan gitu, sudah kasih mobil. Dia belum butuh sekarang. Begitu juga kita sarohani saudara, banyak hal yang kita mau sebenarnya belum butuh sekarang. Amin. Suami istri, kita butuh uang. Bukan uang, butuh damai dulu. Butuh keluarganya rukun dulu. Kalau nggak rukun, datang uang tambah hancur saudara. Percaya nggak? Oh percaya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi prinsip firman Tuhan begitu. Jadi suatu hari saudara, gini, kalau saudara tahu firman Tuhan, sudah pertama saudara, sudah bisa ulang. Kedua, sudah bisa ajarkan, transfer. Ketiga, sudah bisa doakan orang lain untuk ngalamin, walaupun dia nggak ngerti firman Tuhan. Jadi saudara, waktu saya lahir baru saudara, ya, saya tuh pengen dapat bahasa roh, pengen banget, ya. Saya kan dari gereja yang nggak percaya bahasa roh saudara, ya, sama kayak banyak dari saudara. Saya dari gereja nggak percaya bahasa roh, tapi begitu lahir baru, saya haus banget. Jadi waktu saya dengar orang khotbah tentang bahasa roh, itu saya nggak heran gitu. Saya nggak ngerti, tapi spiritnya bisa terima gitu. Ya, saya nggak tahu apa itu, saya kepingin. Nah, kemudian kemudian saya baca buku saudara tentang bahasa roh itu adalah tanda orang dibaptis Roh Kudus. Wow, saya kepingin saudara. Ya, saya kepingin banget. Nah, waktu itu saudara, di dalam kasusnya saya saudara, saya itu tidak boleh ke gereja sama orang tua saya. Jadi saya di rumah sendirian saudara. Ya, Kristen sendirian. Ya. Di rumah sendirian, Kristen sendirian. Kalau di Alkitab dibuang mulu sama mama saya, jadi saya banyak beli, jual, beli, buang mama saya, disimpan di
Ya, disita. Ya. Jadi saya kepingin banget saudara dapat bahasa roh. Tiap hari saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, saya terima bahasa roh. Keluarnya busa saudara ya. Jadi saya tahu ini bukan bahasa roh nih saudara, gimana gitu ya, susah banget gitu, nggak dapat gitu ya. Saudara ya, berminggu-minggu sudah saya berdoa, sudah minta sama Tuhan saudara. Nah, suatu hari saudara, saya lagi toilet saudara. Kunci gini, kalau saudara mau dapat rema dari Tuhan, sudah harus santai. Jangan tegang. Saya kalau baca Alkitab saudara ya, saya kan kalau setiap hari harus baca saudara, kan menurut pasal saudara ya. Itu sukanya nggak dapat saudara. Karena membacanya tegang gitu, kayak matanya, apalagi saudara ya, kayak, apa ini ya? Ayatnya nggak dapat saudara. Nah jadi kuncinya saudara, kalau lagi santai, saya buka aja suka saya. Gitu. Jadi misalnya saya lagi pingin baca Ibrani, saya buka aja gitu, Ibrani baca santai. Malah dapat saudara. Gitu. Ya. Jadi baca rutin itu perlu, baca santai juga perlu. Ya. Baca rutin itu supaya sudah tahu semua isi Alkitab, supaya sudah nggak disesatkan. Baca santai supaya sudah dapat pewahyuan. Jadi hari itu saya baca buku itu saudara, masih ingat sampai saat itu bukunya. 7 langkah menerima karunia Roh Kudus. Ya. Zaman dulu buku semua, saya baca saudara, santai gitu. Tahu nggak saudara, waktu saya baca buku itu saudara, tiba-tiba sudah terang benderang saudara. Bukan terang benderang cahaya lampu ya, terang benderang di sini kepala saya saudara. Wow, saya ngerti sekarang. Saya ngerti sekarang kenapa Tuhan mau kasih saya bahasa roh. Gitu. Saya nangkep banget saudara. Wah, cepet-cepet sudah saya selesaikan saudara ya. Masuk ke kamar saudara ya. Saya langsung berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya tahu kau mau baptis saya dengan bahasa roh. Dan Roh Kudusmu. Dan saya terima itu. Sudah tahu nggak? Langsung keluar. Nggak berhenti saudara. Keluar. Saya ngerti banget saudara. Dan saya tahu dari apa yang Tuhan ngomong ke saya tahu banget bagaimana dan kenapa Tuhan mau kasih saya bahasa roh. Nah ini penting. Ada namanya pengalaman yang sesuai firman, ya. Tapi pengalaman kita nggak boleh di atas firman. Contoh, saya dapat bahasa roh sendiri di kamar. Saya tidak pernah ajarin saudara untuk dapat bahasa roh sendiri di kamar. Karena itu pengalaman pribadi, bukan firman. Saya bisa kasih kesaksian, tapi cara sudah ngalaminya itu beda-beda. Nangkep saudara? Nah, ini yang saya mau share sama saudara, betapa powerfulnya firman Tuhan itu. Ya. Betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Sejak saya tahu itu, ya, dari 10 orang saya doakan, 9 menerima bahasa roh. Pasti. Saya bisa ulang pengalamannya, saya bisa bagi ke orang lain. Because now I understand why. Segitu pentingnya firman Tuhan itu. Jadi sekarang saya udah ngerti. Begitu saya ngerti, satu yang nggak dapet tuh salah satu adik saya, karena dia belum lahir baru, saya paksain. Satu yang nggak dapet karena saya kecapean. Tapi asal saya sharing sama orang ini, itu saudara ya. Tetapi saudara, setiap kali saya sharing itu, kalau saya tumpang tangan, orang itu 90% dapat. Powerful ya. Powerful. Kalau saudara tahu firman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup saudara itu bisa diulang. Makanya saudara, kenapa Kenneth Hagin tuh tidak khawatir? Karena dia tahu caranya ketika dia butuh uang. Tuhan akan kasih. Wajar kan? Masuk akal kan? Kalau sudah kenal dia, khawatir itu hilang dengan sendirinya. Markus 11 ayat 23. Ini salah satu dari beberapa ayat favorit saya, saudara. Semakin sudah bertumbuh dalam Tuhan, makin banyak ayat yang favorit. Bapaknya makin banyak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ya, clear ya. Barang siapa, perhatikan. Cara membaca firman itu harus pounding. Pounding itu apa bahasa Indonesia ya? Di timang-timang. Oke?
Cara mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, saudara kalau baca firman tuh kayak saudara makan makanan enak gitu loh. Pelan-pelan gitu. Ya. Saudara harus nikmati. Ya. Slowly makan pelan-pelan. Ya. Enjoy the word. Nikmati firman. Karena maksudnya dari roti saja, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, Tuhan nggak bilang saudara nggak butuh roti. Tapi saudara juga butuh firman Tuhan. Untuk support hidup saudara. Karena kita lahir baru, roti aja nggak cukup buat kita. Amin. Jadi saudara, kehidupan kita itu dalam firman Tuhan. Jadi pelan-pelan dibacanya, ditimang. Jadi saya baca saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ya, sesungguhnya itu dalam bahasa aslinya amin, amin. Setiap kali sudah baca Alkitab, sesungguhnya itu amin, amin. Jadi banyak Tuhan bilang sama kamu, amin, amin. Double aminnya. Satu kali amin udah cukup. Dia bilang double amin, amin. Pastinya pasti. Jadi begitu garantinya. Jadi Tuhan lagi kasih tahu, lagi tekankan kamu. This is for sure. Very sure. Yakin deh. Ini pasti terjadi. Itu artinya kata sesungguhnya. So Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Bahasa Inggrisnya, truly, truly, I say unto you. Whosoever. Bebas. Barang siapa memalsukan uang ini, ya kan, betul gak saudara? Ya kan? Maksudnya siapa aja. Mau pendeta kek, mau presiden kek, palsuin uang, masuk penjara. Dia nggak pandang usia, nggak pandang jenis kelamin, nggak pandang status sosial. Whosoever. Siapa saja, barang siapa. Say unto this mountain. Ngomong sama gunung ini. See, very clear, ada mountain-nya. Amin. Amin. Kan kalau kita doakan, Tuhan berkati aku sesukamu, itu nggak ada mountain-nya, saudara. You have to have the mountain. Jelas. This mountain. This one, bukan any mountain. Anyone to this mountain. Whosoever but to this mountain. Which mountain you want? Gunung mana yang menjadi masalah kamu? Ya. Beranjaklah dan tercampaklah. Ya. Bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggrisnya bagus. Beranjak lagi, gerakin dulu saudara. Dan tercampak ke dalam laut. 2 tahap saudara. Nggak langsung tercampak ke dalam laut. Artinya saudara, iman saudara itu perlu bertumbuh. Oke? Amin. Saudara, ya, sebelum bangkitin orang mati saudara, sakitin dulu saudara, sembuhkan dulu orang yang sakitnya simple flu gitu. Batuk gitu. Doa yang simple. Jangan langsung loncat. Nanti saudara yang kecemplung ke laut. Dilatih imannya. Amin saudara. Ya, beranjaklah dan tercapai dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Saya dari dulu bingung. Apa artinya asal tidak bimbang hatinya? Kan kita bimbang terus kan saudara, ya nggak sih saudara, apa saya doang? Ayo. Ya kan? Bimbang terus. Kalau sudah nggak bimbang, udah nggak khawatir. Gitu aja deh. Nah, tidak bimbang hatinya, dia bilang heart. Heart itu spirit. Jadi spirit, jadi artinya tidak bimbang hatinya adalah spirit saudara harus dapatkan revelation. Roh saudara harus dapatkan pewahyuan. Oh, saya ngerti nih. Gitu. Asal firman itu terbuka buat saudara, itu pilih saudara. Setiap orang tuh beda-beda. Ya. Jadi, oh saya dapat nih, kesembuhan milik saya. Udah, itu sudah seumur hidup tuh nggak akan sakit. You have to get that. Yang pada setiap orang tuh beda-beda. Nggak semua dapat. Amin. Ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi Tuhan pasti kasih sesuai kebutuhan masing-masing. Amin, saudara. Dan dia bilang, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya apa dikatakan itu akan terjadi. Ya. Dia ngomong, dia kalau ngomong dia tahu ini pasti terjadi. Sepasti matahari besok pasti terbenam, pasti terbenam dan masih terbit. Kenapa? Karena revelation. Amin. Saya kalau ada orang terima bahasa roh saudara, kalau dia nggak dapat, saya tahu pasti itu bukan kehendak Tuhan untuk dia nggak dapat.
biasanya dianya terlalu banyak yang diajarin yang salah, ya, atau udah kelamaan di gereja, orang berbahasa roh dia nggak dapet, dia jadi bingung sendiri. Ya, orang baru dapet, gampang, dia nggak mikir panjang-panjang, saudara. Lebih cepat. Jadi maksud saya adalah, saya nggak bimbang, saudara. Kenapa Tuhan mau nggak ya? Oh, dia dapat bahasa roh, mungkin dia nggak mau gitu. Nangkep nggak, saudara? Ya, jadi revelation itu sangat penting. Bisa tahu, saudara. Ya, nah, tetapi percaya bahwa apabila hal terjadi hadinya, maka hal itu jadi baginya, akan terjadi baginya. Ayat 24. Karena itu, ya, aku berkata kepadamu, apa saja. Powerful ya. Jangan ditafsirin lain-lain dong. Apa saja ini? Apa saja. Jelas kok. Ya. Dan tafsirin aneh-aneh, saudara. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, ini dibalik, saudara. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikan kepada kamu. Believe. Saya praktekin, saudara. Saya ini nggak pinter, saudara, sekolah. Ya, hafal nggak pinter. Apa rumus, saudara, ya? Sinus, kosinus, bingung saya. Selalu saya tanya, emang sekolah apa sih gunanya? Diajarinnya enggak sama gurunya. Gitu. Masa saya angkanya bagus, kata kurvanya warna-warni, kata gurunya. Saya suka deh, kurva kamu warna-warni ya. Saya kasih angka bagus buat kamu. Nggak make sense buat saya gitu, saudara. Jadi saya nggak suka sekolah dan tidak pinter. Tapi saya udah lahir baru, jadi saya butuh lulus. Kalau lahir baru nggak lulus kan malu-maluin, saudara. Di mana Tuhanmu? Ya, jadi setiap kali, saudara, saya mau ujian, saudara, saya tahu nih, maksimal saya dapat C. Saya praktekin ayat ini. Saya doain, saudara. Terima kasih Tuhan, saya dapat B. Itu tuh ulangan. B, saudara. Saya nggak mau A, saudara. Nggak kuat iman saya. Saya nggak mau loncat. Kalau B, saya bilang A, Tuhan. Kalau D, C aja. Saya doain. Ya. Ada guru yang killer, saudara. Nggak ada yang mau di kelasnya kalau killer. Cuma 20 orang, saudara. Guru killer, saudara. Dapat C udah untung. Sebelahnya gurunya, saudara, itu full of grace. Penuh anugerah ya. Lulusnya biasanya B gitu. Kalau jelek-jelek C gitu, saudara. Penuh kelasnya meluber sampai keluar. Saya nggak mau pindah, saudara. Saya beriman aja. Ya. Beriman, Tuhan. Biasanya C ini paling hebat. B deh, Tuhan. Ya. Tuhan terima kasih, saya terima angka B. Ya. Itu hukum, saudara. Ya. Sebelah karena muridnya banyak, gurunya bilang, udah deh, lulus C semua. Ada yang nggak lulus malah. Kelas saya guru bilang, ih kasihan kalian cuma 20 orang. Saya kasih B semua. Doa saya dijawab. Malah yang lain dapat berkat. Saya praktekin semua, saya punya ulangan dan saya punya skripsi. Praktekin, saudara. Skripsi dapat dosen killer, saudara. Parah, saudara. Saudara gini, saudara. Saudara please, saudara hidup di dunia ini harus punya pengalaman sama Tuhan. Firman Tuhan harus dipakai. Jangan sekolah nggak pakai firman Tuhan. Salah, saudara. Karena Tuhan itu adalah Tuhan dalam semua yang hidup kita. Saya malas pindah-pindah dosa. Saya orang yang berjuang pindah dosa. Saya terima aja. Saya berdoa. Ya, sama dia lulus C udah untung. Tuhan B, Tuhan B. Terima kasih Tuhan, saya terima B. Terima kasih Tuhan, saya percaya saya terima jawaban doamu. Ujian, saudara. Saya paling takut, saudara. Kalau skripsi paling takut sama papan tulis, saudara. Saya nggak pinter gambar. Saya nggak suka alas kurva gitu, saudara. Tahu nggak, saudara, saya masuk kelas hari itu, papan tulisnya nggak ada. Bingung, saudara. Bisa nggak ada gitu loh. Semua skripsi itu harus ada papan tulisnya. Saya punya nggak ada. Udah dia tanya gitu, tanya saya jawab gitu. Udah gitu pada akhirnya dia bilang, oke Stefanus, kamu punya bahasa tuh kayak bahasa glodok. Kamu nggak lulus, saya udah pucat, saudara. Nggak lulus dengan nilai A, kasih B aja. Yeay! Udah gitu sekian tahun sudah saya lewat, saya kan dicatat, saudara. Saya lihat buku catatan saya, sudah tahu nggak? Hasil doa saya 80% tepat.
80% nilai saya seperti itu. You have the word of God in your life. Firman Tuhan itu mati hidupnya saudara. Ya, sudah dengan baik. Nubuatan itu cuma menguatkan firman yang ada dalam hati saudara. Penglihatan hanya menguatkan firman dalam hati saudara. Dia tidak boleh pernah melanggar firman Tuhan. Kata orang nubuatan ngawur-ngawur, buang aja sebodoh. Kalau dibilang kamu nggak akan berhasil, kamu buang. Sampah itu. Tuhan Yesus sudah menebus dan membayar kamu. Itu ayatnya. Jangan semua saudara makan. Maka saudara harus punya firman Tuhan. Kalau saudara ngerti firman Tuhan, kalau sudah baca firman Tuhan, sudah dapatkan firman Tuhan itu, saudara bisa ulang mujizatnya. Karena Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia tetap sama. Amin saudara. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saudara bisa ajarkan. Dan orang lain dapat berkat. Dan sudah bisa impartasi. Firman Tuhan itu superior dalam hidup kita. Bacalah firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Perhatikan saudara. Ya, saya tahu saudara dan saya sekarang masih hidup di dunia kan? Belum di surga nih saudara. Ya, kalau di surga saudara nggak perlu punya uang, jalannya aja emas, nggak laku. Aspalnya emas, saudara. Bayangin. Tapi kita masih di dunia ini, saudara. Ya, kalau ada uang, kalau masih jalan, kita korek semua, saudara. Kita masih hidup di dunia, tetapi kita tidak boleh berjuang secara duniawi. Kita punya kebutuhan, tapi tidak boleh didapatkan dengan cara duniawi. Karena senjata kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang berangkat dengan kuasa Allah. Apa itu saudara? Terutama adalah firman Tuhan. Itu senjatanya. Yang sanggup melumpuhkan benteng-benteng. Ayat kelima. Karena kami mematahkan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengakuan akan Allah, kami menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara dan saya, walaupun kita udah lahir baru, dalam diri kita ini pernah punya benih yang nggak benar. Itu bisa ditabur orang tua kita, guru kita, sekolah kita, masyarakat kita. Ditabur saudara. Makanya saudara, kenapa saudara khawatir? Karena penelitian membuktikan saudara secara ilmiah, ya, hampir yang saya khawatirkan itu 80% nggak pernah terjadi. Tapi masalahnya saudara, kekhawatiran membuat kita take decision. And that's the problem saudara. Kekhawatiran membuat saudara ambil keputusan, nah itu masalahnya muncul di situ. Kacau saudara. Khawatir, takut, gimana nih? Langsung putusin. Ada kacau balau sudah hidup kita. Karena kita nggak dituntun oleh Roh Kudus. Nggak dituntun oleh firman Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara dibilang setiap pikiran kita ini harus diruntuhkan. Saudara dan saya walaupun udah Kristen, kita ini punya pikiran yang nggak Kristen gitu loh. Kita mau ibadah, kita nyembah Tuhan, tapi pikiran kita tuh nggak Kristen gitu loh. Ngerti nggak saudara? Contoh ya misalnya, saya datang ke Tuhan ya saudara ya. Saya harus takut gitu kan. Saya harus hormati tempat suci. Pikirannya nggak Kristen. Tapi dia nyembah Tuhan. Tapi dia bilang ke Tuhan itu kesucian itu adalah bajunya, ya, adalah sepatunya, ada tempatnya, bukan. Kekudusan itu dalam pikiran dulu mulainya. Jadi saudara, banyak hal yang kita lakukan dalam gereja itu sebenarnya kita nggak Kristen, tapi kita berpikir kita ingin nyembah Tuhan, tapi sebenarnya dengan cara yang lama. Kamu harus berdoa dan bekerja, ora et labora. Nggak Kristen. Kan dicampur-campur saudara, iman sama pekerjaan. Nggak bisa. Yang benar adalah saudara, iman pasti menghasilkan pekerjaan. Pekerjaan yang lahir, perbuatan yang lahir di dalam Roh Kudus, iman, itu membuatkan hasil. Bukan berdoa, iman plus bekerja. Nggak bisa diplusin. Imannya iman. Gitu. Nangkap saudara. Jadi saudara-saudara mesti saudara
ngerti. Dan ini pikiran dibangun oleh saudara kebiasaan kita yang lama. Ya, of course, tentu saudara kita ini semua mayoritas dididik oleh orang tua, ya. Kebanyakan ya saudara, nggak semua. Dididik orang tua bilang, oh kalau kamu punya uang, kamu berhasil. Jadi kita tuh dipenuhi dengan mindset begitu. Jadi saudara umur 20 udah khawatir. Nanti 30 jadi apa ya? 20 belum ngapa-ngapain. Zaman sekarang udah begitu saudara. Zaman dulu saudara, umur 20 masih main layangan saudara. Sekarang 20 udah mau jadi apa? Influencer. Stres loh saudara. Stres loh, serius. Ya nggak sih saudara? Ya kalau memang punya bakat, kalau nggak punya bakat. Kayak saya jual di TikTok nggak laku saudara. Nggak mampu saudara saya. Jadi saudara, kita tuh dibangun begitu. Nah, setiap kali saudara, firman Tuhan datang sama saudara sebuah pewahyuan, kemudian saudara tanya, saudara percaya 1 hari, 2 hari, setelah itu ragu-ragu. Siapa yang ngerti saya katakan? Itu firman Tuhan sama kekuatan itu bertempur saudara. Lihat ya. Di dalam firman Tuhan kita buka di dalam Matius 13 ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu saudara 2 hal, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bisa saudara, pewahyuan tidak berbuah. Tergantung saudara kasih makan apa. Ya. Saya ulangin saudara, kalau sudah nggak punya pewahyuan sih nggak perlu ngomong. Kalau sudah nggak baca Alkitab nggak perlu ngomong. Sudah nggak punya benih kebenaran. Semua lawan pakai apa? Pakai kata pastet? Nggak bisa. Benar nggak saudara? Nggak bisa. Walaupun pasti khotbah kebenaran, tapi kalau sudah nggak dapat sendiri nggak bisa. Oke? Jangan percaya pendeta-pendeta yang bilang, saya tahu semua firman Tuhan, dengerin saya pasti berhasil. Enggak. Mesti dengar dari Tuhan. Itu bohong, saudara. You have to get from Him. Iman dimulai pendengar firman Tuhan. Ya. Nah, kalau sudah nggak punya firman, kita nggak bicara ini. Kita bicara orang yang dapat pewahyuan, punya firman. Oke? Begitu sudah dapat firman, kekhawatiran dunia ini. Khawatir. Kalau saya hari Minggu ke gereja, nanti gimana dengan kerjaan saya? Hari Minggu rame loh toko saya. Ya kan? Dengan kata lain, Tuhan nggak sanggup memberkati kamu kalau hari Minggu. Nggak percaya. Right? Ya. Hari Minggu, ya, nggak bisa ke gereja. Saya perlu ulangan, gitu. Ya. Ke gereja kita, ya 3 jam lah, 4 jam. Agak lama ya. Anggap begitulah 4 jam. Emang saudara 4 jam tuh belajar terus? Nggak mungkin. Ya kan? Pasti makan, tidur, ya kan? Jalan-jalan sebentar, relax, pasti ada. Jadi, the point is, you don't believe. Nggak percaya aja, nggak percaya Tuhan bisa handle hidupmu. Poinnya itu, intinya, akarnya itu. Nggak percaya itu lalu muncul alasan macam-macam. Amin? Ya. Tapi kalau kerja nggak pernah telat, karena ada duit. Real hasilnya. Ngerti nggak saudara? Tuhan kan nggak kelihatan. Nangkap saudara? Ya. Nah, ketika itu terjadi saudara, di pikiran saudara ini kalau saudara dapat firman, itu ada pertempuran. Ya, pertempuran. Kadang bingung. Antara pikiran sama hati saya itu beda gitu. Ya, kayak dulu waktu saya bertobat saudara ya. Saya jalan gitu, happy banget saudara ya. Lihat semua tanaman yang merah lebih merah, yang hijau lebih hijau, langit lebih biru. Happy banget, nggak ada khawatir. Ya. Terus mulai bingung, kok nggak ada khawatir ya? Khawatirnya kemana ya? Saya sekarang khawatir karena saya nggak punya khawatir. Karena kita nggak biasa, kita begitu fasih dengan khawatir. Kita kalau damai sejahtera, kita bingung. Sudah ngerti nggak sih maksud saya? Saking sudah lebih biasa dan khawatir, kalau sudah nggak hidup nggak khawatir, sudah mulai bingung. Ada yang salah ini. Kan problemnya masih ada, kok gua nggak khawatir?
ada yang salah. Karena kita begitu fasih dengan cara berpikir dunia ini, sehingga kita nggak biasa dengan cara berpikirnya Tuhan. Nah, ini harus bertempur. Amin. Ketika firman Tuhan dia menang, itu yang terjadi dalam hidup saudara. Gimana cara bertempurnya saudara? Ayat yang saudara baca, renungkan lagi. Baca berulang-ulang, ya, katakan. Ya, Roma mengatakan, sebab kami percaya, sebab itu kami berbicara. You mesti katakan. Amin. Saya nggak takut. Ulangan saya sudah Tuhan beresin, saya diterima. Ngomong aja. Kalau nggak jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Pasti pikirannya itu, saudara. Ya, setiap kali saya melayani orang, saudara, ya, saya doain, itu pikiran bilang, nanti kalau dia nggak ada bahasa roh gimana? Nanti kalau dia nggak dirawat Tuhan gimana? Nanti kalau dia nggak sembuh gimana? Keluar terus. Pertama khotbah juga gitu, saudara. Nanti kamu khotbah, jemaat nggak dapat apa-apa gimana? Iya ya. Minggu depan khotbahnya apa? Pusing saya, saudara. Waktu saya di pengembangan, saudara, khotbah seminggu ini habis, sudah kering sampai hari Sabtu. Bingung saya. Stres, nggak bisa tidur. Tanya istri saya. Nggak bisa tidur, saudara. Sampai saya relax. Makanya sekarang sejak itu saya ke Serang tidur. Saya menang. Beberapa hal saya tahu. Masih banyak area yang saya perlu tahu. Salah satu area yang saya masih mau Tuhan kasih saya itu ada pewahyuan tentang kesembuhan. Tapi saya tahu, kalau sudah tanya pernikahan, kami tahu prinsipnya, pasti bekerja. Sudah tentang baptisan Roh Kudus, saya tahu, pasti bekerja. Saya tahu bagaimana hidup sudah jadi orang Kristen bertumbuh, pasti bekerja. Karena saya tahu, segitu kuatnya firman Tuhan buat hidup kita. Amin, saudara. Amin. Segitu kuatnya firman Tuhan buat kita. Itu rahasianya. Amin, saudara. Jangan pusing sama orang dengar suara Tuhan, penglihatan. Jangan pusing, kalau sudah nggak serak, udah biarin aja. Sudah nggak ngerti, digantung aja. Saya dapat nubuatan, saya nggak ngerti, gantung aja. Nggak apa-apa. Kalau salah, saya buang ke laut. Kalau benar, saya aminin. Kalau nggak ngerti, saya gantung. Ada yang netral, saya nggak ngerti.